Shalom Pak, perkenalkan, nama saya Moses Nicholas Siregar dengan NPM 2245200083, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Metodis Indonesia. Pada kesempatan ini saya sendiri akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas proyek akhir, yaitu sebuah aplikasi desktop berbasis Java yang saya beri Sistem Informasi Manajemen Klinik Moses. Nah, untuk aplikasi ini saya membuat Java ANT dan Java FX. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tentang database-nya terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke database-nya terlebih dahulu. Di sini untuk database-nya saya buat namanya database klinik Moses. Nah, untuk tabel atau isi database-nya itu adalah absensi, bidan, detail resep, dokter, obat, pasien, pembayaran, pemeriksaan, resep, tanda vital, user. Nah, ke halaman tampilan NetBeans. Untuk judul proyek yang saya kerjakan adalah Sistem Informasi Manajemen Klinik Moses, sebuah aplikasi desktop berbasis Java yang dibangun menggunakan Java FX sebagai antarmuka dengan MySQL sebagai basis data yang bertujuan untuk membantu proses administrasi dan pelayanan pada sebuah klinik kesehatan, mulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan oleh tenaga medis, hingga pembayaran pelaporan. Dalam membangun aplikasi ini, saya menggunakan beberapa teknologi utama yang saling melengkapi satu sama lain. Teknologi yang pertama adalah Java, yaitu bahasa pemrograman utama yang saya gunakan dengan JDK atau Java Development. Namun, di sini juga ada saya menggunakan tambahan library Java FX yang saya gunakan, dan Java FX yaitu untuk framework untuk membangun antarmuka aplikasi desktop modern yang digunakan untuk seluruh tampilan aplikasi ini. Ketiga, FML berformat sebagai XML untuk mendefinisikan struktur tampilan Java FX secara terpisah dari logika program yang saya rancang menggunakan aplikasi Skin Builder agar proses antarmuka menjadi lebih visual. Nah, untuk strukturnya itu di sini pertama adalah nama project, terus source package-nya itu ada struktur di controller, ada DAO, ada main, ada model, ada report, ada utility, dan RESTful-nya ada XML, CSS, dan report. Nah, untuk library-nya itu ada Java FX dan JDK serta Jasper. Untuk Jasper ini digunakan nanti untuk ibaratnya memprint atau hasil untuk mencetak laporan. Saya juga menggunakan arsitektur model view controller yang biasa disingkat dengan MVC. MVC sebuah program desain perangkat lunak yang memisahkan sebuah aplikasi menjadi 3 komponen utama yang saling berhubungan, yaitu model bertanggung jawab terhadap data logika bisnis, view yang bertanggung jawab terhadap tampilan yang dilihat oleh pengguna, dan controller yang bertanggung jawab menjembatani interaksi antar pengguna dengan data. Untuk MVC-nya itu adalah yang pertama itu ada model, yang kedua ada view, yang ketiga ada controller. Mengapa saya menggunakan pola MVC pada proyek ini? Agar kode program lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Dengan MVC, ketika saya ingin menambah atau mengubah tampilan, saya cukup mengubah file fxml tanpa perlu menyentuh logika data. Untuk filenya itu di sini. Di sini ada file view XML-nya itu adalah absensi, ada bidan, ada dashboard,
ada dokter, ada laporan, ada login, ada main, ada obat, ada pasien, ada pembayaran, ada pemeriksaan, ada tanda vital, dan ada user management. Nah, sebaliknya, eh, jika saya ingin mengubah cara data yang disimpan, saya cukup mengubah bagian model dan DAO. Nah, untuk saya menggunakan model dan DAO untuk mengubah tanpa mempengaruhi tampilan. Pemisah ini membuat proses debugging dan pengembangan tim menjadi lebih efisien karena setiap anggota kelompok dapat bekerja pada bagian berbeda secara. Pada proyek ini, seluruh kode Java berada di dalam package utama bernama com.moses model, yang saya bagi menjadi beberapa sub-package sesuai peran masing-masing, yaitu com model Moses atau objek data aplikasi seperti eh, absensi Java, bidan, detail resep, dokter, obat, pasien, pembayaran, pemeriksaan, person, resep, tanda vital, juga user. Folder ini murni berisi data yang tidak mengandung logika tampilan maupun query database sesuai dengan prinsip pemisahan tanggung jawab pada MVC. Selanjutnya itu adalah folder view. Nah, untuk folder view yang berada di dalam REST yang berisi seluruh file fxml seperti logika, seperti absensi, bidan, dashboard, dokter, laporan, login, main, obat, pasien, pembayaran, pemeriksaan, tanda vital, dan user management. File inilah yang saya rancang menggunakan Scanbuilding untuk mendefinisikan tata letak, tombol, tabel, dan komponen visual lainnya. Yang selanjutnya itu adalah folder controller. Nah, untuk folder controller, Moses controller yang saya buat namanya menyimpan 13 kelas controller yang menjadi penghubung data antar view dan model. Setiap file fxml memiliki satu kelas controller pasangannya yang bertugas menangani event seperti klik tombol, memvalidasi input pengguna, memanggil DAO, dan mengambil atau menyimpan data lalu menampilkan hasil yang kembali ke tampilan. Selain tiga inti MVC, saya juga menambahkan beberapa folder pendukung arsitektur aplikasi rapi, folder DAO atau singkatan dari Data Access Object. Untuk foldernya di sini ada absensi DAO, bidan, dokter, generik, obat, pasien, pembayaran, pemeriksaan, resep, tanda vital, dan user DAO. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada folder utility package. Untuk folder ini menyimpan 18 pendukung, di antaranya database connection yang mengelola koneksi JDBC ke MySQL, session manager yang menyimpan data pengguna yang sedang login selama aplikasi berjalan. Untuk isinya adalah Alert Utility, Database Connection, Format Utility, Hash Utility, Navigator, Java, Role Access, Session Manager, dan Validation Data. Nah, yang kedua di sini juga ada reports untuk reports generation Java. Nah, saya juga menggunakan CSS untuk style dan report untuk laporan absensi, laporan obat, laporan pasien, laporan pembayaran. Nah, sebelum masuk ke akun, saya akan memberitahu dulu ada 5 user atau ada 5 role yang punya hak akses masing-masing.
Saya yang pertama di situ ada admin, resepsionis, dokter, bidan, dan apoteker. Setiap ini memiliki hak akses masing-masing. Kita pertama-tama masuk ke admin. Nah, untuk tampilan admin seperti ini. Nah, di mana di sini ada menu-menunya, yaitu yang pertama dashboard. Untuk master datanya, yang pertama itu ada data pasien, yang kedua data dokter, yang ketiga data bidan, yang keempat data obat. Selanjutnya ini ada transaksi, itu tanda vital, pemeriksaan, pembayaran, absensi. Yang selanjutnya itu laporan administrasi, yaitu laporan dan manajemen user. Nah, ini untuk tampilan admin. Sekarang kita masuk ke resepsionis, yang dimana resepsionis saya buat untuk mendaftar pasien baru. Nah, untuk tampilan resepsionis itu, dia hanya bisa mengakses data, melihat dashboard, membuat atau menambahkan pasien atau menambahkan pasien, yang dimana nanti ini diisi oleh si resepsionis jika ada pasien datang. Yang selanjutnya itu ada pembayaran, ada absensi, ada laporan, ada manajemen user. Untuk akses resepsionis hanya ini saja. Yang pertama, kita akan mulai untuk menambahkan data pasien. Nah, sebelumnya ini adalah tampilan dashboard, yang dimana ini adalah tampilan resepsionis di dashboard. Ada total pasien, ada total dokter, ada total bidan, ada total obat, ada pemeriksaan hari ini, ada pendapatan hari ini, ada pendapatan bulan ini, ada stok rendah. Ya, ini stok rendah adalah stok obat. Yang dimaksud adalah stok rendah adalah stok obat. Di sini juga ada pendapatan per minggu, ada pendapatan per bulan, dan yang terakhir adalah kategori obat. Selanjutnya, ini adalah tampilan data pasien, yang dimana si resepsionis akan mendaftarkan pasien. Nah, di sini diminta 16 digit NIK. Nah, untuk nama pasiennya kita buat Moses Siregar. Nah, di sini kita menggunakan button, lalu memilih jenis kelamin. Di sini juga bisa melihat tanggal lahir dengan klik ini. Ibaratnya seperti tanggal 30 bulan 6 2026. Hanya sebagai contoh, alamat Medan, nomor HP. Nah, di sini saya akan menambahkan, ini ada beberapa tombol button, ada tambah, ubah, hapus, dan bersihkan from. Di sini saya menambahkan, terus saya memilih pasien Moses, dan mengedit atau mengubah menjadi tanggal atau menjadi mengubah alamat jadi Dr. Mansur. Nah, setelah itu data pasien berhasil diubah. Di sini juga bisa menghapus. Contoh ini data pasien Nicholas, saya hapus. Sebelumnya saya bersihkan dulu. Nah, setelah itu saya hapus. Selanjutnya, setelah dari resepsionis akan masuk ke bidan. Nah, untuk tampilan bidan itu, bidan hanya dapat melihat atau mengakses, yaitu dashboard. Data pasien juga bisa bidan, tetapi hanya melihat untuk data-data pasien saja. Di sini ada tanda vital dan juga ada absensi.
Nah, yang dimana pertama dulu sebelum bekerja, saya klik absensi masuk. Nah, absensi tercatat pukul 2:16. Nah, di tanda vital bidan ini, bidan akan memeriksa sesuai antrian yang sudah didaftarkan oleh si resepsionis. Pertama, kita klik ini lalu memilih pasien yang sudah terdaftar. Nah, di sini bidan akan memeriksa untuk tekanan darahnya, contoh 120/80, untuk suhu 37 derajat Celcius, untuk berat badan 60 kilo, untuk tinggi badan itu 170, untuk nadi atau tekanan darah itu maaf, untuk nadi atau BPM itu kita buat 80. Setelah itu, di sini ada tombol bersihkan form dan juga simpan dan masukkan antrian dokter. Nah, saya akan membuat atau langsung menyimpan dan otomatis nanti akan tersimpan di dokter. Nah, di sini ada notifikasi tanda vital tersimpan, pasien A masuk antrian dokter. Nah, selanjutnya ini akan diperiksa oleh dokter. Yaitu saya akan masuk ke akun dokter. Nah, setelah itu saya login. Nah, untuk tampilan dokter seperti ini, untuk dokter bisa melihat dashboard juga, melihat data pasien, data dokter, pemeriksaan, absensi. Dokter seperti ini, dokter bisa masuk atau melihat tampilan dashboard, data pasien, data dokter, pemeriksaan, absensi, dan laporan. Sebelum itu, eh, dokter harus mengisi absensi masuk dulu. Nah, riwayat absensi ini adalah di mana riwayat ini akan tampil untuk seluruh staf. Nah, di sini pemeriksaan akan saya juga menggunakan di sini saya memilih pasien yang sudah diperiksa oleh bidan dan otomatis akan muncul tanda vital yang sudah diperiksa dan tidak dapat diubah dokter karena sudah dicetak oleh si bidan. Untuk keluhan, dokter akan menanyakan kepada pasien apa keluhan yang dirasakan si pasien. Contohnya keluhannya yaitu demam dan flu. Diagnosanya, dokter akan memberi diagnosa sesuai pemeriksaan, yaitu diagnosanya influenza. Untuk tindakan ini yang dimaksud dengan tindakan atau pemeriksaan apa yang dilakukan dokter, yaitu contoh pemeriksaan tubuh dan suhu badan. Yang kedua, untuk biaya periksa ini otomatis akan diisi dokter. Contoh 100.000. Nah, di sini ada panel untuk resep obat yang ditambahkan oleh dokter. Nah, di sini ada button, dokter akan memilih obat sesuai keluhan pasien. Contoh ada paracetamol, jumlahnya 1. Setelah itu ada tambah button. Yang kedua itu contoh amoxicillin sebagai antibiotik. Contohnya ditambahkan jumlahnya 1. Dan satu lagi ada vitamin C untuk daya tahan tubuh atau vitamin. Nah, yang ketiga itu ada cretazine, jumlahnya 1. Nah, jika ada obat yang bermasalah atau berlebihan, dokter bisa menghapus dan memilih obat terlebih dahulu.
Nah, setelah itu dokter akan menyimpan pemeriksaan setelah diperiksa dengan benar-benar valid. Pemeriksaan akan tampil di tabel seperti ini. Nama pasien, diagnosa, dan dokter yang memeriksa. Selanjutnya di sini akan masuk ke tampilan apoteker. Untuk tampilan apoteker Rina yaitu untuk melihat dashboard, data obat, absensi, dan laporan, yang dimana apoteker Rina ini bisa menambahkan obat. Di sini contoh kita menambahkan obat atau apapun sesuai. Nah, contohnya saya akan menambahkan vitamin min D. Untuk kategori yaitu adalah suplemen. Untuk stok saya akan buat 7. Untuk harga, untuk tanggal kedaluarsa saya memilih tanggal 30 Juli 2026. Nah, saya akan menambahkan obat dan akan tampil vitamin D. Mengapa ini merah? Jadi saya menambahkan di program jika obat yang di bawah 10 akan merah untuk mengetahui bahwa stok obat sedang rendah. Nah, saya akan mengubah atau mengubah terlebih dahulu vitamin D ini yang saya tambahkan menjadi vitamin E. Setelah saya ubah, nanti akan terubah namanya menjadi vitamin E. Saya juga akan mencoba menghapus. Nah, saya sudah menghapus vitamin E yang sebelumnya, tampilannya hanya ini saja, karena sudah dihapus. Jangan lupa untuk absen masuk. Nah, yang selanjutnya akan kembali lagi kepada si resepsionis. Nah, saya akan kembali ke halaman resepsionis. Nah, setelah pemeriksaan dokter tadi, selanjutnya si resepsionis akan melakukan transaksi pembayaran. Nah, saya juga di sini menggunakan di panel ini saya membuat combo box agar bisa memilih pasien yang belum lunas atau setelah pemeriksaan. Contoh memilih Moses Siregar yang diperiksa oleh Dr. Moses. Biaya di sini ada tampilan biaya periksa, biaya obat, total, dan jumlah bayar. Contohnya jumlah bayarnya itu 150.000. Nanti akan dihitung kembalinya jadi 47.500. Setelah itu simpan pembayaran. Jangan lupa juga untuk absensi si resepsionis. Nah, setelah itu selanjutnya manajemen user. Untuk menu manajemen user ini, si resepsionis dapat menambahkan user atau menambahkan akun. Contoh nama lengkapnya itu kita buat Gibran, username-nya Gibran, passwordnya Gibran 123. Untuk role-nya itu kita buat dokter, nomor HP-nya. Nah, di sini kita bisa memilih akun aktif atau akun tidak aktif. Jika kita memilih centang, maka akun aktif. Di sini saya akan menambahkan Gibran sebagai dokter. Nah, di tabel ini nampak tulisan Gibran sebagai dokter. Selanjutnya di sini ada laporan. Nah, kita akan mencetak laporan data pasien. Sebelum itu, laporan saya buat menggunakan Jasper. Kita akan masuk
ke cetak data pasien. Nah, di sini adalah laporannya. Untuk laporan ini bisa diakses si resepsionis. Nah, kita masuk ke data pasien. Ini adalah laporan yang menggunakan Jasper atau ini adalah laporan data pasien yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita masuk ke laporan. Laporan ini sebelumnya saya menggunakan Jasper dan menampilkan Jasper viewer-nya. Contoh laporan pasien. Nah, laporan pasien ini akan nampak setelah ditambahkan pasien. Untuk hasilnya akan seperti ini. Yang selanjutnya, ini ada juga laporan data obat. Untuk laporan obat untuk tampilannya seperti ini, saya juga menggunakan Jasper. Yang berikut adalah laporan transaksi pembayaran. Ini adalah laporan transaksi pembayaran jika pasien sudah membayar obat atau telah melakukan pemeriksaan yang sudah dibayar lunas. Dan yang terakhir, laporan absensi staf. Ini adalah laporan untuk laporan absensi staf. Nah, setelah kita lihat, pendapatan hari ini berubah menjadi 102.000 dari 0 rupiah tadinya. Sekian dari hasil presentasi saya pada proyek kali ini, yaitu proyek Sistem Informasi Manajemen Klinik Moses Nicholas. Jika ada yang kurang penyampaian presentasi saya dalam pembuatan proyek tugas PBO, mohon maaf ya Pak. Sekian dan terima kasih.